Oke, halo teman-teman dari Braja Musti dan Maiden semuanya. Kembali lagi bersama saya Rian Putra di acara Halftime Session, di mana pada acara ini kami mengundang tokoh terkenal di bidang sepak bola yang akan kami ajak bincang-bincang. Langsung aja nih, pada hari ini kita mau memperkenalkan tamu spesial, yaitu Kak Ivo Ananda sebagai Bu Presiden Persebaya dan Mas Arizal sebagai Senior Manager dari Persebaya Store. Halo, Halo, semuanya Bu Pres. halo, Halo, halo. halo. Gimana kabarnya nih Bu Pres sama Mas Arizal, lagi sibuk Baik, apa nih lagi pandemi seperti ini? Alhamdulillah baik. Ya, ini kita semua lagi berusaha beradaptasi ya di normal yang baru ya. Ya, Saya oke. kira tapi ini menyenangkan Ya. karena ini banyak tantangannya. Baik, Mas Arizal sendiri katanya udah lama nggak ketemu Kak Ivo Pak malah Ivo. ya? Hah? Iya sih, memang sejak Maret, sejak ada pandemi muncul di Indonesia ini memang ada beberapa perubahan-perubahan strategi, terutama di Persebaya Store, yang akhirnya menyebabkan kita agak jarang ketemu dengan orang lain, gitu kan. Kita sendiri juga masih work from home, tapi anything itu kita harus menyesuaikan dengan pandemi yang ada. Jadi benar kata Mbak Ibu tadi, kita lebih seru sih, lebih tertantang gitu kan sekarang. Jadi akhirnya harus memikirkan banyak hal untuk Persebaya Store seperti itu. Iya, baik. Mohon izinnya waktunya ya untuk Kak Ivo dan Mas Arizal nih, mau teman-teman Braja Musti dan The Maiden biar tahu nih mengenai Persebaya Store tuh gimana sih, mengenai Persebaya juga dan lain sebagainya. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya, mungkin lebih fokusnya ke Persebaya Store-nya sih, karena aku ngeliatin Instagram ini keren banget sih jujur. Maksudnya saya pribadi ngeliat Instagramnya Persebaya Store nih, wow, apa ya, Persebaya ini kan klub sepak bola gitu, tapi kok di Instagramnya nih lebih kayak lini fashionnya tuh sangat-sangat keren deh kalau menurut saya. Nah, buat Mas Arizal nih sebagai senior manager di Persebaya Store gitu, Ya. bagaimana sih Persebaya Store ini bisa memahami bonek sebagai fans Persebaya sehingga bisa melahirkan lini produk yang nggak cuma untuk bonek sebenarnya, tapi bisa sampai ke anak-anak dan wanita juga. Padahal kan bonek itu kan terkesannya sepak bola dan sepak bola itu sangat erat dengan cowok gitu loh. Tapi lini merchandise yang Anda sajikan di store Anda tuh menurut saya bisa mewakili semua. Nah, menurut Mas Arizal gimana? Sebenarnya thank you Mas Rian atas invite-nya teman-teman PSIM semuanya, Braja Musti ya tadi nyebutnya Braja Musti sama Medan. Ya. Terima kasih, thank you semuanya. Sebenarnya bermula dari ketika pertama kali Pak Pres ya, Mas Azrul Ananda men-take over Persebaya dari pengelola sebelumnya. Jadi memang dari awal misi beliau atau visi dan misi beliau itu memang sangat clear, sangat jelas. Beliau ingin membawa Persebaya ini memang pada level yang sesungguhnya, bahkan mungkin lebih dari ekspektasi bonek gitu ya, bonek dan bonita. That's why kenapa dari awal memang Mas Azrul mengelola merchandising-nya ini sendiri. Ketika tahun 2017 memang bahkan mungkin masih belum banyak ya klub-klub yang fokus untuk mengelola merchandising-nya sendiri. Ada beberapa klub yang sudah mengelola, tapi memang belum benar-benar fokus, ada timnya khusus untuk mengelola merchandising. Nah, Persebaya Store atau Persebaya dalam hal ini ingin mengelola secara khusus dan fokus untuk mengelola merchandising-nya, maka timbullah atau lahirlah Persebaya Store. Dan sekarang kita punya brand sendiri, yaitu Aza ini melekat di seluruh merchandising-nya Persebaya Store as a sportswear brand seperti itu. Jadi karena adanya komitmen yang jelas dari owner ya, dari Mas Azrul sebagai presiden klub untuk mengelola bisnis merchandising-nya secara serius, maka timnya pun sendiri Mas Rian. Jadi tim kalau Persebaya Store memang under saya gitu ya. Kita punya kurang lebih sekitar hampir 100 orang yang fokus untuk mengelola Persebaya Store itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar accomplishment atau merchandising, tapi memang sudah jadi bisnis merchandising, bisnis sportswear yang ada di Persebaya. Banyak itu juga berarti sampai 100 orang ya Mas. Itu di semua lini produksi semuanya segala macam 100 orang. Semuanya. Itu sebenarnya itu belum semua. Jadi itu belum, kalau kita hitung secara keseluruhan supply chain-nya, secara chain seluruh produksi dari vendor produksi, lalu pengiriman, warehousing, mungkin hampir ribuan ya yang terlibat dalam lini atau terlibat dalam putaran bisnisnya Persebaya Store itu sendiri. Jadi dari awal memang Mas Azrul ingin kita fokus gitu ya untuk kelola merchandising ini, karena ini benar-benar bisa jadi masa depan untuk bisnis sepak bola ini sendiri. Dan alhamdulillah sekarang kita kalau mengutip omongannya Mas Azrul beberapa bulan lalu ketika ada pandemi,
untungnya Persebaya ini punya Persebaya Store gitu kan ketika pandemi ini. Jadi ketika semua tim juga mungkin kebingungan, Persebaya juga pasti kebingungan ya dengan adanya pandemi ini, tapi karena ada yang Persebaya Store, kita masih sedikit terselamatkan karena akhirnya ada lini bisnis yang masih terus harus berjalan, yaitu salah satunya Persebaya Store, gitu sih. Ini kalau boleh tahu Persebaya Store ini berarti pertama kali diinisiasikan pada tahun berapa ya? 2017. Waktu 2017. pertama kali take over Mas Azrul mengambil alih Persebaya tahun Berarti 2017. selama sampai 3 tahun ini, sampai tahun 2020, ada berapa store untuk pertama kali kita buka ada satu pop-up store ya waktu itu, lalu tahun 2017 pertengahan Agustus kalau nggak salah kita buka store lagi, itu di sekitar daerah Surabaya Selatan, namanya Surabaya Timur, mohon maaf, itu namanya Manyar Garden, Smolo, itu store pertama kita yang stand alone ya, terpisah dari bangunan yang lain. Ternyata responnya sangat luar biasa positif. Saya masih ingat itu kita opening maghrib 1927. Kita paskan waktu itu openingnya jam 19.27 sama kayak tanggal lahirnya atau tahun kelahirannya Persebaya. Ternyata responnya luar biasa. Akhirnya saya sampaikan ke Mas Azrul, Mas, bisnis model kita ingin lebih dekat ke masyarakat. Jadi tahun 2018 kita buka sekitar 15 store. Jadi total ada 16 titik waktu itu. Wow. Tahun 2019 kita buka lagi, jadi total 17 titik. Ya, jadi sekarang kurang lebih ada sekitar segitu, ada 17 titik, plus pop-up yang lain. Jadi itu tidak termasuk ketika ada di bandara, ada di Bandung juga ada di Garuda Merchandise Official Store juga ada di Jakarta, itu tidak termasuk itu, Mas. Jadi kalau total coverage kita itu ada sekitar 17. Wow, banyak banget ya. Berarti ini dalam belum termasuk outlet. Belum termasuk online, ya? Belum termasuk reseller resmi kita. Oke. Berarti memang bisa dibilang ini sekarang Persebaya Store ini sebagai memang tulang punggung dari penghasilan Persebaya juga ya? Sebenarnya belum 100% tulang punggung ya. Oke. Tapi at least bisa mendukung bisnisnya Persebaya. Karena memang secara bisnis saya nggak bisa komentar terlalu banyak secara bisnis ya, karena memang bukan ranah saya. Ada divisi sendiri, mungkin Mbak Liana kenal juga gitu ya, dengan divisi. Jadi ada sponsorship, kalau boleh itu kan ada sponsorship, ada revenue tiket, ada store, lalu macam-macam ya. Kalau bisnis merchandising salah satunya saja, belum secara keseluruhan. Wow, keren banget nih. Nah, buat Bu Pres nih sekarang nih. Halo Bu Pres. Ya, aku tuh sambil ngeliat Instagram Persebaya Store kan tadi kan, dan aku ngeliat nih ada salah satu produk yang unik, yaitu special collaboration dari Persebaya Store dan Ivo Ananda. Ini bagaimana ceritanya, Bu, bisa menjadi seperti ini, Bu? Karena menurut saya ini keren banget gitu loh. Ini benar-benar mengubah image sebuah store sepak bola gitu. Ya kan, menurutnya Bu Pras sendiri gimana, Bu, perasaannya, Bu? Ya, seneng banget sih akhirnya. Sebenarnya ini udah keinginan yang lama terpendam sih. Jadi ya kan ya Mas Rizal ya. Dan keinginan terpendam ini tuh meleburkan fashion ke dunia bola di Indonesia itu udah dari zaman 2000 berapa ya? 2000 mulai awal-awal sih. Kemudian sebenarnya awal-awal masih belum yakin karena kan lekat banget dengan dunia laki-laki, kemudian yang mereka cenderung santai, nggak dandan dan segala macam. Tapi makin pertandingan yang datang itu sebenarnya bukan hanya cowok-cowok lagi gitu. Mulai dari perempuan sudah datang ke stadion, kemudian keluarga juga datang ke stadion, mulai dari bapak, ibu, anak, mereka lengkap dan berpakaian Persebaya ya, merchandise kita. Dan yang saya amaze-nya makin hari itu mereka makin rapi, makin dandan gitu loh. Berarti wah, ini sebenarnya mereka itu juga punya keinginan berfashion gitu loh, punya gaya gitu loh, dandan gitu sebagai aja. Kalau misalnya zaman dulu apa sih namanya, ngeceng. Ya kan? Nah, sedangkan saya sendiri itu punya passion di dunia fashion sejak kecil ya. Saya berkecimpung di dunia fashion itu dari zaman saya masih TK kali. Jadi dan bukan saya pengen mendesain baju untuk orang, menjahit gitu, enggak. Saya lebih senang melihat orang berubah, mendandani orang dari yang misalnya berantakan jadi lebih keren dan punya gaya gitu. Dan sebenarnya fashion itu kan juga bukan
soal barang mahal gitu loh. Itu kan sebenarnya tinggal kita bagaimana kita men-style diri kita walaupun dengan barang-barang yang tidak mahal itu bisa jadi gitu loh. Nah, ini kan suatu hal yang bisa sebenarnya untuk digabungkan gitu loh. Wah, ya udah ya kan seneng bisa digabungkan. Akhirnya setelah melihat mereka semua, kira-kira mereka mau kok didandanin, mereka mau kok pakai baju-baju lebih keren, lebih sebenarnya mereka itu mau gitu, mereka tuh punya hak juga untuk jadi keren gitu loh. Cuman mungkin yang selama ini mereka tidak tahu adalah yang trendy itu barang-barang mahal, tapi kan enggak itu. Jadi kita akhirnya sama Mas Rizal ya, waktu itu aku pengen deh bikin barang yang apa ya, yang kira-kira yang keren, kira-kira bisa membuat supporter itu jadi juga terlihat keren gitu. Akhirnya setelah berbulan-bulan ya Mas Rizal ya akhirnya sebenarnya memang ide awalnya udah agak lama Mas Rian. Mungkin yang nggak teman-teman tahu, Mbak Ivo ini atau Bu Pres ini memang salah satu fans loyalnya Persebaya Store. Maksudnya fans loyalnya itu setiap kali ada barang baru, ada koleksi baru, beliau tuh bahkan sudah punya nomor telepon beberapa kru store kita gitu ya. Okay. Yang dia sudah simpen nomornya, yang kasih tahu kalau ada barang baru kasih tahu aku ya gitu ya. Kalau ada barang baru kasih tahu aku ya. Dan sayangnya memang barang baru atau artikel baru kita itu kan hampir tiap bulan ada gitu kan. Yeah. Hampir tiap bulan ada. Nyandu banget itu. Nyandu banget. Tapi saya juga sih Bu Pres, saya juga beliin store saya sendiri. Ya benar. Jadi waktu itu saya kepikiran, wah ini sih kayaknya salah satu bonita yang hits yang bisa jadi kolaborasi keren nih gitu kan. Jadi saya coba ngobrol sama Mbak Ivo, Mbak gimana kalau kita bikin koleksi khusus? Wah menarik itu gitu kan, udah nggak ada ragu lagi sebenarnya. Cuman memang benar kata Mbak Ivo tadi, ada sempat keraguan bahwa mau nggak ya bonek pakai baju kayak gini, mau nggak ya bonita pakai baju kayak gini atau apa ya? Saya bilang pasti mau gitu kan, pasti mau karena segmennya berbeda. Maksudnya memang kita bikin beberapa segmentasi khusus yang kira-kira cocok untuk artikel-artikel atau produk-produk yang didesain oleh Mbak Ivo. Jadi dan alhamdulillah responnya luar biasa bagus, luar biasa keren. Saya pun juga, Mbak ini keren banget loh Mbak. Ini maksudnya pasti orang juga udah nunggu untuk the next edition-nya gitu kan. Makanya kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu kita udah meeting khusus, ini bocoran aja ya, kita udah meeting khusus untuk next-nya kita mau bikin apa lagi nih. Bareng sama ini juga berarti melibatkan Bu Pres juga nih. Betul. Okay. Ini berarti kita bawa Persebaya dan supporternya ke next level ya. Next level. Oke, asik nih. Ya, soalnya ini saya lihat ini yang berarti yang bekerja sama dengan Bu Pres ini berarti yang jaket hijau ini ya. Benar ya? Salah satunya iya. Salah satunya. Itu yang di belakang tuh Mbak Ivo tuh, digantung di belakang tuh. Digantung di belakang Ada topinya juga. Ada berapa sejauh ini produknya yang collab bersama dengan Bu Pres nih? Berarti ada 3 ya. Jadi kita punya satu jaket, kemudian kita juga punya topi ini cycling cap. Karena ini sebenarnya barang-barang yang kita keluarkan yang X Ivo Ananda dari collab dengan saya adalah barang-barang yang dekat dengan saya. Saya ini suka cycling. Jadi udah kita bikin topi cycling aja. Malah dia yang cepat habis ya, best seller banget ya. Waktu itu berapa hari udah sold out. Cuma 2 hari kalau nggak salah, 2-3 hari itu udah habis. Dan semuanya sudah para bonek-bonek ini supporter pada ayo ini restock lagi. Ya seru ya. Terus sebenarnya kita punya lagi satu lagi ini nih. Kaosnya. Pakai ini. Oke. Jadi pamer di cerita ya. Tapi nggak apa, maksudnya tapi emang keren sih, kelihatan taste-nya tuh sentuhannya begitu. Beda ya. Beda jadinya gitu loh, warnanya jadi lain dan ini kayaknya PSM Store mau nyontek. Mungkin boleh. Idenya. Kalau misalnya mau belajar, he's the man behind everything. Oh, no. Aduh, emang. Enggak. Tapi ini sih, maksudnya berbicara soal produk-produk yang tadi dan mungkin keterlibatan Bu Pres dengan memberikan sentuhan-sentuhan yang baru. Caranya gimana sih? Mungkin kepada Mas Arizal ya, mungkin sebagai senior manager di Persebaya Store. Bagaimana Mas Arizal ini bisa terus mengikuti tren dari cara berpakaian atau menentukan model-model apa yang mau dilempar ke store gitu? Apakah ngikutin tren ataukah memang semuanya itu original atau bagaimana? Gini, sebenarnya sih tren itu kan kalau kita lihat sebenarnya sudah terbentuk di pasar ya. Maksudnya kan
secara lifestyle atau secara fashion trend itu kan sebenarnya sudah ada semua. Maksudnya kan sekarang kalau gimana caranya itu sebenarnya satu memang kita tuh bersyukur banget memang lagi-lagi saya harus angkat topi untuk Mas Azrul gitu ya. Angkat topi untuk Mas Azrul, memang Mas Azrul itu memberikan keleluasan dan ke apa ya, ruang gitu ya untuk timnya bisa berkreasi seliar mungkin ya. Mungkin saya bilang kata liar itu karena memang kita bisa berekspresi seliar mungkin. Jadi asal maksudnya kalau mau dibilang Persebaya Store selalu bagus, sebenarnya nggak juga, Mas. Maksudnya pasti kan ada namanya trial itu kan pasti kadang ada errornya, kadang ada apanya. Tapi ketika error atau ketika gagal itu kan yang penting kan kita bisa notes gitu kan. Oh ternyata gini kurang works ya. Kita evaluasi dengan yang harus next harus ngapain lagi atau apa dan sebagainya. Waktu termasuk bikin kolaborasinya Mbak Ivo, Mas emang mau ya orang disuruh pakai baju warna stabilo gitu kan, atau suruh pakai baju warna apa? Saya bilang coba aja dulu Mbak, maksudnya pasti nanti kita bikin trennya gitu, maksudnya kita bikin trennya, kalaupun misalnya nanti just in case gagal gitu ya, ya kita oh ternyata gagalnya itu di sini loh gitu kan, oh mungkin kuantitinya itu sekian loh, oh mungkin pricingnya sekian loh, atau mungkin apa dan sebagainya. Jadi dari komitmennya Mas Azrul itu yang bisa kasih kita ruang, kita lebih gampang untuk bisa ngapa-ngapain. Dari mana ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh dari brand lokal yang ada di Indonesia sendiri itu sebenarnya sekarang hype-nya sudah lumayan luar biasa keren ya. Jadi kita beruntung punya beberapa teman-teman yang ada itu entah itu di Bandung, di Jakarta dan sebagainya, di daerah-daerah yang lain, lalu di Surabaya yang terus ngasih masukan ke kita, terus ngasih terus ngasih feedback ke kita. Jadi kita bisa bikin, oh coba deh bikin kayak ginian, oh coba deh bikin kayak ginian, lalu dikemasnya juga lebih bagus. Kalau modelnya aja udah Mbak Ivo Ananda gitu kan ya, siapa sih yang nggak noleh gitu kan? Siapa sih yang udah nggak noleh gitu? Jadi ya itu udah paket komplit lah, itu udah complete package yang orang udah, waduh ini sih ya wajib beli lah istilahnya gitu ya, wajib beli. Tapi berbicara soal ide-ide gila tuh tadi Rizal tuh, kira-kira ada ini nggak ya apakah Persebaya Store ini mau bikin collab lagi mungkin dengan artis-artis lain atau misalnya locals atau dan lain sebagainya? Sebenarnya memang kita sangat membuka diri untuk bisa berkolaborasi, tidak berhenti dari Mbak Ivo Ananda. Okay. Kalau Mas Rian perhatikan postingan kita terakhir itu kan kalau dilihat dari IG-nya Persebaya Store tiba-tiba udah ada foto sepeda gitu kan ya. Yeah. Itu kan the next collaboration lagi, itu pasti the next collaboration lagi. Dan itu tinggal menunggu waktu aja deh, beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi kita akan rilis itu. Dan komentarnya sudah luar biasa liar kemana-mana udah itu. Saya beli satu set atas bawah, saya beli satu set sama sepedanya dan lain sebagainya lah. Itu the next collaboration kita. Jadi kalau kolaborasi sih kita sangat open Mas. Kita asal memang visinya sama, seperti Mbak Ivo ini kan visinya sama gitu, impiannya sama. Kita pengen membawa Persebaya atau bonek gitu kan the next levelnya, maksudnya bukan hanya sekedar merchandising tapi itu benar-benar sudah jadi lifestyle fashion di dunia football ya, di dunia sepak bola. Nah sebenarnya tahun 2019 kita juga pernah kolaborasi dengan desainer kenamaan Surabaya kan ya waktu itu ya, dan di launching di acara Fashion Parade-nya Surabaya waktu itu ya. Jadi salah satu kayak Fashion Week-nya Surabaya itu kita launching di situ. Jadi tahun lalu kita jersey alternate kita itu didesain salah satu desainer lokal Surabaya dan kita rilis di atas runway gitu ya, di atas runway acara Surabaya Fashion Parade itu bisa bayangin Hansa Muyama di atas runway, bisa bayangin kiper kita di atas runway jalan jadi model, dan itu keren gitu, maksudnya itu jadi benar-benar keren, dan kita nggak ingin berhenti sampai di sini, jadi pasti kita harus berpikir terus harus bikin ngapain lagi, bikin apa lagi, Mas. Baik, mungkin ini karena durasinya nih saya dikasih waktunya cuma mepet banget gitu ya. Paling pengen kasih pertanyaan pamungkas deh buat Bu Pres deh gitu ya. Nih Bu Pres sebagai istilahnya seorang yang ikonik sekali di fashion gitu, dan pasti kan fashion itu sangat dekat banget lah dengan kalau misalnya sama sepak bola paling dari jersey dan store dan sebagainya. Harapan seorang Bu Pres
terhadap persepak bolaan nasional dan fashion itu dan store itu bagaimana sih Bu gitu? Sebagai luas, apakah ini bisa disatukan sebagai luas? Dia tidak hanya untuk Persebaya, dan menurut Bu Pres bagaimana kira-kira caranya? Gitu. Betul, saya sih berharap kedepannya akan blending di segala sisi ya dari sepak bola, karena sebenarnya di bola yang punya masa sekian ribu banyak itu bisa kemana-mana aja dan bisa dikembangkan di situ, bahkan segi fashionnya gitu. Dan seneng kan kalau di Indonesia ini tidak hanya lekat dengan yang kucel-kucel yang supporternya gitu, tapi kan sudah jadi lifestyle yang nonton bola itu jadi lifestyle yang keren gitu, bisa dan sekeren mungkin ketika aku ke stadion untuk nonton bola. Jadi pengennya sih seperti itu sih. Cuman kalau misalnya nanti 2020 ini ya semoga kita nggak ada penonton ya nanti ya. Nonton ya, nggak apa-apa, nanti upload masih aja pas nonton di rumah ya, gayanya ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu Bu Pres sama Mas Arizal, terima kasih banget nih untuk waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata dari saya mewakili teman-teman dari PSIM, mungkin merasa sangat bahagia banget bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Mas Arizal dan Bu Pres pastinya. Begitu. Terima kasih banyak ya Bu Pres dan Mas Arizal. Semoga perbincangan hari ini bisa sangat membuka wawasan dari teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden semuanya. Udah sempat berbagi dengan persetim dari Persebaya Store, sehingga mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa buat teman-teman dari Brajamusti dan Maiden semuanya untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga di follow Instagram official kita di @psimjogja_official dan check out PSIM Store untuk merchandise terbarunya. Baju yang saya pakai ada di sana. Untuk Bu Ivo dan Mas Arizal, mungkin untuk sebagai closing mau ngajak ini nih, nyebut slogan dari PSIM, boleh? Bukan berarti mendukung kok, bukan berarti mendukung. Tenang, ya kan? Ini soalnya suatu slogan kebanggaan kita aja nih dari Halftime Session dan PSIM gitu ya. Nanti saya akan sebut untuk PSIM, Bu Pres sama Mas Arizal tinggal langsung sebut labrak gitu ya. Oke? Ya, oke. Baik. 1, PSIM 2. labrak ya? Oh iya. Aduh, bisa nih Mas. Iya. Oke ya. 1, 2, 3. Untuk PSIM. Labrak. Labrak.